yang ketiga, kata beliau, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Ya, jadi kaidah yang ketiga, ya, kalau harfiah atau arti letterleknya itu, Al-Qur'an adalah sumber tazkiyah. Sumber apa? Tazkiyatun nufus. Ya. Dan yang membantu sucinya jiwa. Ya. Berarti dengan bahasa lain apa sama sekalian, hendaknya orang yang ingin mensucikan jiwanya lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Lebih dekat dengan Al-Qur'an ya. Setelah kita mengimani Al-Qur'an, maka hendaknya kita apa? Berusaha untuk memperbanyak tilawatul Qur'an. Yang ketiga, berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an. Yang keempat, berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Yang kelima, berusaha untuk mendakwahkan Al-Qur'an. Saya ulang ya, mengimani. Yang kedua, banyak membacanya. Yang ketiga, berusaha mentadabburi. Yang keempat, berusaha mengamalkannya. Yang kelima, berusaha mendakwahkannya. Ya, mendakwahkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Nah, di sini maksud dari kaidah yang ketiga ini sama sekalian, kalau kita ingin hati kita bersih dan suci, banyak-banyaklah untuk merenungkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Fa'a'dhamu ma tazku bihin nafs Al-Qur'anul Karim alladhi huwa kitabut tazkiyah. Ya, jadi yang paling besar yang membuat jiwa itu bersih dan suci sama sekalian adalah Al-Qur'an. Sehingga beliau mengatakan Quran itu adalah kitabut tazkiyah, kitab pensucian jiwa. Kitab yang bisa membantu seorang hamba untuk apa? Mensucikan jiwanya. Faman arada li nafsi tazkiyah falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Ya, siapa orang yang ingin jiwanya bersih, jiwanya suci, hendaknya dia mencari dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dinukilkan dari perkataan sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, dhaminallahu limanittaba'a Al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Jadi Allah telah menjamin ya, orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti petunjuknya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ya, siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Dunianya enggak akan tersesat, akhiratnya tidak akan celaka. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ya. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Ya, berarti wahyu dalam Al-Qur'an. Mau'izah dari Rabb kalian berarti wahyu dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa shifa, ya, obat yang ada pada jiwa-jiwa, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, berarti apa jamaah sekalian? Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'an huwa shifa'ut min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Ya, Quran itu adalah obat yang menyeluruh, yang sempurna terhadap segala penyakit-penyakit hati dan badan, dan penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Saya ulangi ya, Al-Qur'an huwa shifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Ya, jadi Al-Qur'an itu apa? Obat yang menyeluruh, yang sempurna dari segala penyakit baik hati maupun badan. Ya, terkait obat untuk penyakit badan ya, mungkin kita ingat kisah ya disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala, di masa dahulu ada salah satu pemimpin kabilah itu yang sakit sama sekali, kemudian dibawa ya berobat, ya rupanya belum sembuh-sembuh. Kemudian mereka pun mendatangi
beberapa sahabat yang ketika itu pada asalnya mereka ingin dijamu, maksudnya ingin bertamu, rupanya mereka keberatan. Apa sakit pemimpin kabilah, mereka datang lagi pada sahabat-sahabat tersebut dan menjanjikan kalau sampai sembuh dengan izin Allah, maka insya Allah akan diberikan apa? Ya, balasannya dari perbuatan baik mereka. Singkat kisah, sahabat-sahabat tersebut datang kemudian membacakan suratul Fatihah kepada pemimpin kabilah tersebut sama sekalian, dan alhamdulillah subhanallah disembuhkan oleh Allah. Kemudian para sahabat tersebut diberikan 30 ekor kambing. Sampailah bertemu dengan Nabi SAW, sahabat tadi sepulangnya, dan Nabi SAW mentakrir, ya, menyetujui apa yang mereka lakukan. Bahkan beliau berharap mendapatkan salah satu bagian dari 30 ekor kambing tersebut. Ini menunjukkan apa? Bolehnya, bahkan baiknya membacakan apa? Al-Quran kepada orang yang sakit, diantaranya dengan surah Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan Al-Quran adalah obat tidak hanya bagi jiwa, tapi juga dengan untuk badan. Ketika seseorang sakit, di samping dia berobat, minum obat ke dokter dan seterusnya, tidak ada salahnya, bahkan sangat baik membacakan apa? Suratul Fatihah. Yang ini adalah contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kesimpulannya jamaah sekalian, dari kaidah yang ketiga ini, bahwasanya orang yang ingin mensucikan jiwanya hendaknya lebih dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, kaifa ya?